mafia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Hakim Said SH dari Yayasan Anti Narkoba Lapor Polisi Sehat Sejahtera, yaitu di bawah naungan BNNK Banyuwangi. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang, Mbak. Ya, boleh Bapaknya memperkenalkan diri. Oke, para pemirsa, nama saya Hakim Said, sarjana hukum. Saya alumni pendidikan khusus profesi advokat di UNED angkatan kedua tahun 2006. Saya sekaligus menjadi ketua Yayasan Anti Narkoba Lapor Polisi Sehat Sejahtera atau YAN LPSS di bawah naungan BNNK Banyuwangi, gitu ya. Jadi di sini saya akan berbincang-bincang nih dengan Bapak. Oke. Apa sih Pak bahaya narkoba khususnya bagi pelajar, siswa dan siswi SMA? Ya, jadi begini, negara kita ini pada tahun 2015 lalu oleh Presiden Joko Widodo saat itu sudah ditetapkan menjadi negara yang darurat narkoba. Ini dampak dari dunia internasional sehingga bangsa Indonesia ini juga mendapatkan konsekuensi. Akhirnya oleh Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai negara darurat narkoba, yang itu mulai dari ibu kota provinsi, kota, kabupaten, desa, kecamatan, dan seluruh sekolah Banyuwangi. Akhirnya semuanya harus bergerak untuk melakukan penanggulangan. Kenapa? Karena narkoba itu merusak generasi bangsa, itu pada prinsipnya itu. Dan itu dilakukan pemerintah dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan programnya yang disebut program Bersinar, yaitu bersih dari narkoba, itu ya. Untuk jenis apa sih yang termasuk narkoba? Ya, klasifikasi narkoba itu adalah sebuah zat sintesis yang kalau itu dikonsumsi terus-menerus akan mengakibatkan kecanduan dan akan merusak mental, psikologi, pikiran, dan tentu saja berakibat juga secara fisik. Nanti ada ciri fisik-fisiknya juga. Dan ini kalau kita ngomong jujur, generasi bangsa kalau sudah rusak, calon pemimpin negara ini nanti akan hilang. Makanya harus diberantas sampai ke akar-akarnya, gitu ya, tentang narkoba ini. Jadi untuk ciri-ciri pengguna narkoba itu bagaimana? Ya, ada 3 ciri-ciri narkoba. Yang pertama itu, ini secara garis besar, yaitu suka bohong. Artinya, kalau ditanya dia itu, apakah kamu pemakai, apakah kamu pengedar, tidak akan ngaku, gitu loh, tidak akan mengaku. Tapi ketika mereka sudah ditangkap oleh polisi di hadapan penyidik, ditanya, semuanya akan terbuka, total semuanya akan mengaku ya. Itu salah satu ciri-cirinya, yaitu suka bohong, tidak bakal ngaku. Bahkan dengan orang tuanya pun tiba-tiba baru tahu orang tuanya kalau tiba-tiba ditingkas oleh polisi dari rumahnya. Ternyata di kamarnya ada obat-obatan terlarang, pil, mungkin ada sabu dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang kedua itu suka bengong. Kalau misalkan anak sekolah atau orang umum itu suka ngelamun dan sebagainya seperti itu. Kalau di sekolah mungkin anak itu mungkin suka bengong kalau ada pelajaran tidak memperhatikan. Termasuk ada ciri-ciri pakainya berantakan, model rambutnya dan sebagainya, pakai aksesoris dan sebagainya, gelang, kalung, bahkan bisa jadi tatoan. Itu salah satu ciri-ciri yang kedua. Yang ciri-ciri ketiga, kalau sudah melalui fase ciri-ciri suka bengong, pasti akan tiba pada ciri ketiga, yaitu suka nyolong. Kenapa? Kalau sudah tidak punya uang, artinya mereka nekat akan melakukan tindak kriminalitas dengan cara mencuri, nyolong tadi bahasa Jawanya. Untuk apa? Ya untuk beli narkoba, begitu ya. Itu. Biasanya itu kan kalau anak-anak terkecanduan narkoba, apa sih alasannya? Nah, hari ini, sekarang ini sudah menjadi trennya anak-anak muda. Mereka akan lebih mencoba jati dirinya. Jadi merasa gagah kalau menjadi pemakai pecandu ya narkoba. Juga
barangkali yang biasa kita lihat anak-anak itu nongkrong-nongkrong biasanya mulai dari SMP, itu SMA, itu juga miras, terus minuman beralkohol juga, itu seringkali dilakukan. Itu bentuk proses pencarian jati diri mereka, karena mereka akan dianggap gagah, bergaya ketika mau miras, mau minol, gitu, bahkan mau narkoba. Itu seperti itu yang terjadi, dan itu mohon maaf kebanggaan bagi mereka tanpa tahu resiko konsekuensinya sangat berat, gitu ya, sebagai penyalahguna narkoba. Apalagi ending-endingnya nanti akan menjadi pengedar, ancaman hukumannya bisa maksimal hukuman mati, itu begitu ya. Itu hanya untuk kesenangan sementara. Nah, itu hanya kesenangan semu saja selama ini, hanya untuk istilahnya pencarian jati diri tadi anak-anak muda. Itu dibuktikan. Kenapa? Kalau saya sosialisasi di beberapa wilayah sekolah, itu ayo siapa yang gentle, pemakai narkoba, miras minol, banyak yang ngacung, hampir separuh dari jumlah siswa di satu sekolah itu mengacungkan jarinya. Mereka merasa gagah gitu loh, merasa jadi seorang laki-laki pemberani begitu. Itu yang terjadi ya, itu. Terus bagaimana caranya menghindari bahaya narkoba? Nah, banyak kegiatan-kegiatan positif yang mestinya menjadi pengalian dari mereka para pecandu, pemakai, penyalahguna narkoba. Karena pada prinsipnya pecandu, penyalahguna, pemakai narkoba itu adalah korban yang wajib dilindungi, karena mereka bukan melakukan tindak kriminalitas. Pemakai, pecandu, penyalahguna narkoba itu bukan tindak pidana kriminalitas, bukan. Tapi mereka adalah korban, sebagaimana pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ini kewajiban dalam undang-undang ini. Kalau tidak mau menjalani rehabilitasi medis, tentu ada konsekuensi hukuman. Hukumannya apa? Ada di pasal 127 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Kalau dia memakai pecandu penyalahguna narkoba golongan 1, misalkan sabu, ganja, heroin, kokain, dan selevelnya itu, ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Kalau yang dipakai itu disalahgunakan, yang dikonsumsi itu narkoba golongan 2 kelompok psikotropika, kelompoknya pil-pil tadi, maka diancam hukuman 2 tahun penjara. Kalau yang disalahgunakan dikonsumsi itu narkoba golongan 3 kelompok zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya tadi, ancamannya 1 tahun penjara. Itu ada konsekuensinya. Makanya kami sebagai penggiat narkoba, anti narkoba, kemudian relawan yang berada di bawah naungan BNNK Kabupaten Banyuwangi ini berkewajiban untuk menyelamatkan korban penyalahguna narkoba. Jangan sampai mereka dikriminalitas menjadi tahanan kepolisian sampai kemudian dihukum putusan pengadilan masuk lapas. Ini yang kita hindari ya, itu ya. Jadi selagi bisa diperbaiki atau selamatkan, ya. Ya, konsekuensinya harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ini bukan tindak kejahatan, tidak apa-apa. Catatannya tidak ada merahnya kalau SKCK, aman gitu ya. Kalau sesuai putusan pengadilan berarti sudah catatan ada residivis kriminalitas gitu ya. Oke gitu. Jika ada teman atau keluarga dari kita yang kecanduan narkoba, apa yang harus kita lakukan? Nah, setiap orang, setiap warga masyarakat itu punya kewajiban untuk melaporkan ketika melihat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Karena kalau tidak mau melapor, maka konsekuensi orang yang sudah mengetahui tadi, kalau di dalam KUHP itu bisa di istilahnya turut serta pasal 55, kalau di Undang-Undang 35 itu jeratan pasalnya maksimal 1 tahun penjara.
ada di Undang-Undang Nomor 35 Pasal 132 itu ya. Itu. Berarti bisa kena hukuman ya kalau Iya. tidak melaporkan. Jadi harus. Berarti kalau kita melihat tindak kejahatan, kalau kita tidak mau melaporkan, sama dengan kita itu ikut mendukung, memfasilitasi, memudahkan, melancarkan mereka bertindak kejahatan. Itu seperti itu logikanya ya. Apa saja terapi atau rehabilitas yang bisa dilakukan jika ada yang kecanduan narkoba? Jadi begini, jadi yang dimaksudkan itu adalah bagaimana program di panti rehabilitasi ya. Jadi ada tahapan-tahapan ketika seorang pasien atau kita sebut lebih manusiawi adalah residen. Orang yang karena sesuatu hal dia harus menghuni satu komunitas tertentu, itu kita sebut residen. Maka residen ini pemakai, pecandu, penyalahguna narkoba tadi yang kita rehabilitasi, ada tahapan, yaitu yang pertama melalui tim asesmen terpadu. Yaitu tim asesmen terpadu ini di asesmen artinya dinilai, diurai sejauh mana tingkat kecanduan pemakaiannya narkoba. Misalkan pakai sabunya itu dalam satu hari itu setengah gram atau 1 gram, kemudian besoknya tetap pakai, itu dimungkinkan tingkat kecanduannya sangat tinggi, sehingga cara rehabilitasinya pun berbeda. Pertama masuk ruang detoksifikasi, jadi diisolir sendirian untuk merenung, dan di situ diputus, tidak boleh memakai lagi dengan cara rumatan zaman dahulu. Kalau BNN itu dikasih sedikit sampai kemudian tidak lagi dikasih, sekarang diputus langsung. Jadi di kamar detoksifikasi sendirian, di situ merenungkan gitu ya. Walaupun sako sekalipun nanti adalah terapi kesehatan dilakukan, karena di dalam panti rehabilitasi itu ada dokternya, psikiaternya, psikolognya, ada perawatnya, termasuk ada ustadz-ustadznya sesuai dengan agama masing-masing. Itu yang memberikan terapi-terapi secara agamis maupun secara medis ya. Nah, nanti akan ketemu tahapan pertamanya 3 bulan pertama di rehabilitasi itu. Kemudian setelah 3 bulan pertama nanti di asesmen lagi, hasilnya bagaimana. Kalau sudah bagus, masuk ruang primary di atas nanti. Mungkin bisa jadi 3 bulan kedua di situ. Kalau sudah selesai, pulih, kemudian bisa diwisuda dan dipulangkan. Dipulangkan itu juga kemudian tidak boleh lepas dari pantauan panti rehabilitasi, tetap masuk dalam pantauan yang mana petugas dari panti rehabilitasi ini terus akan turun memantau perkembangan yang residen tadi sudah di wisuda dari panti rehabilitasi gitu ya. Jadi untuk rehabilitas itu kira umumnya itu berapa lama? Atau misal cuma 6 bulan, apa semua itu 6 bulan? Nah, jadi rehabilitasi itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah rawat inap atau disingkat RANAP. Yang kedua adalah rawat jalan atau rajal. Nah, jadi kalau pertama tingkat kecanduannya tinggi, maka dia harus rawat inap sesuai dengan hasil asesmen tim asesmen terpadu tadi. Tim asesmen terpadu tadi terdiri dari dokter, kemudian ada kepolisian, ada kejaksaan, itu semuanya berkumpul di situ melakukan asesmen. Kalau dirasa kemudian tingkat kecanduannya itu hanya ringan, mungkin 3 bulan pertama sudah bisa melakukan 3 bulan berikutnya, yaitu rawat jalan, wajib lapor nanti di panti rehabilitasi, dipantau oleh petugas panti rehabilitasi. Kenapa harus dipantau? Supaya tidak kembali ke komunitas lamanya. Akan percuma ketika sudah keluar dari panti rehabilitasi, tapi keluar dari panti rehabilitasi sudah pulih, ketemu komunitasnya, diajak minum lagi, diajak narkoba lagi, akhirnya kecanduan lagi. Jadi harus berkegiatan positif. Kalau bisa tidak lagi kembali ke habitat lamanya, tapi keluar daerah bekerja secara positif, nanti akan lupa dengan masa lalunya sebagai pecandu narkoba. Itu kata kuncinya ya. Apa sanksi yang diberikan pada pengguna maupun pengedar narkoba tersebut? Artinya
sanksi yang diberikan. Sanksi. Iya, sanksi. Nah, jadi kalau saya sampaikan di depan tadi bahwa pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Artinya mereka tidak boleh dihukum penjara, bahkan haram hukumnya kalau mereka di penjara, tetapi wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 yaitu di pasal 54. Tetapi sebaliknya, kalau residen ini atau pecandu atau penyalahguna ini tidak mau menjalankan kewajiban pasal 54 yaitu rehabilitasi medis dan sosial, maka konsekuensinya dia akan dijerat hukuman di pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di situ ya. Untuk pengedarnya itu apakah juga sama untuk sanksinya? Berbeda dong. Kalau untuk para pengedarnya ini memang yang harus diberantas, harus dianjurkan ini. Bahkan ancamannya para pengedar itu di pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di ayat 2 ancaman hukumannya, kalau menjadi pengedar narkoba misalkan sabu itu di atas 1 gram sampai berkilo-kilo, maka minimal ancaman hukumannya 6 tahun, maksimal pidana mati dan seumur hidup. Dan itu sudah banyak yang terjadi itu. Seorang jenderal polisi pun juga dilakukan proses hukum yang sama. Nah, kalau itu yang diedarkan itu jenisnya hanya untuk pemakaian takarannya 1 gram ke bawah, maka ancaman hukuman yang di pasal 114 ayat 1, maka minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Ya, di situ konsekuensinya. Mengapa sih perlu adanya sosialisasi anti narkoba di sekolah? Nah, anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa itu adalah calon pemimpin negeri yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Mereka harus bebas dan anti narkoba. Kenapa? Otaknya, pikirannya harus bersih. Jadi pendidikan berkarakter itu pendidikan yang anti narkoba. Harus itu di sekolah harus ditanamkan nilai-nilai itu. Karena rusak kalau memakai narkoba itu. Ya itu tadi bisa sako, pikirannya bisa ngeblank, ya kan? Akhirnya tidak waras. Masakan calon pemimpin negeri ini semuanya otaknya seperti itu. Nah ini kita jaga. Makanya para pengedar, ya tak? Motonya penjarakan pengedarnya, selamatkan penyalahgunanya. Itu motonya kami relawan anti narkoba ya. Seperti itu ya. Oke. Apa sih pesan Bapak bagi kami sebagai siswa SMA agar terhindar dari narkoba? Teman-teman, adik-adik saya, anak-anak saya di SMA ini, khususnya SMA PGRI Purwoharjo, haruslah berkegiatan positif. Sehingga kalau sudah mau berkegiatan positif, itu entah melalui organisasi siswa intrasekolah, ada OSIS di sini, mungkin ada teater di sini, ada musik di sini, ya kan? Ada olahraga bahkan di sini, pusatnya dojo kan di sini kan, sekabupaten Banyuwangi hebat, istimewa ini. Saya kenang kebesaran SMA PGRI Purwoharjo, siswanya sampai 1000 zaman dahulu itu. Pecinta alamnya hebat pada masa saya dulu ya. Kemudian banyak jebolan SMA PGRI Purwoharjo ini jadi polisi, jadi tentara dan jadi pejabat, banyak itu. Saya banyak kenal lulusan mana SMA PGRI Purwoharjo. Memang pada masanya masa keemasan dulu SMA PGRI Purwoharjo ini harus melalui dewan guru yang hebat-hebat di sini yang mengabdi dan lain sebagainya. Siswa-siswinya ini otomatis insya Allah saya meyakini ketika itu komitmen dan konsistensi dijalankan, para siswa-siswi ini nanti akan terhindar dari bahaya narkoba. Konsekuensinya tentu harus banter-banteran untuk melakukan kegiatan yang positif, yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak telah mampir di Potkul kami. Jadi itu tadi Sobat Potkul, wawancara saya bersama Pak Hakim. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.